I would start there. Kenapa filsafat? Jawabannya lumayan simpel. Jadi Bahwa ketika kita memerankan sebuah peran, itu membantu kita untuk mengenal diri sendiri. Can you abbreviate that? iya, Perkenalan paling fundamental yang pernah lo rasakan tentang diri lo sendiri setelah masuk ke sebuah karakter. jadi selama ini tuh yang aku anggap aneh adalah aku sendiri gitu. That's fascinating. How do you deal with comments that are unnecessary? You know what? It does affect me. It does. And of course. Wow. Kalau gue lihat juga lo tipe orang yang ngebalesin komen lagi. Why would you have the time to do that, man? I get bored sometimes in the car gitu kan. Ya, you know, I'm sitting on the backseat kayak, oh, this is fun gitu ya kayak. What's your biggest fear? It's being average. Wow, this is interesting. What's your ultimate favorite question? Welcome to the Friday Podcast, a melting pot of all ideas and stories. Whether it's the resilience behind a punchline, the humanity behind a policy, or the spark that fuels a masterpiece. In our studio, we pull back the curtain and explore the other side of every story. Because here at the Friday Podcast, we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. Sejak pertama kali gue mendengarkan Omara berbicara waktu itu di sebuah press con, I knew I had to get him on the podcast. Hampir setiap jawaban memiliki referensi dari sebuah buku yang jauh dari tahun lahir kita. Hampir setiap jawaban punya arti filosofinya atau referensi dari seorang filosof gitu. Simply one of the best actor of our generation today. And I really mean it when I say that. Omara, thank you for being here, man. Thank you. It's my pleasure. Oh my God. I want to start there. Okay. Kenapa filsafat? You know, I wish seandainya aku punya jawaban yang lumayan fundamental, tapi sebenarnya pada faktanya jawabannya lumayan simple. Jadi aku tuh masuk kuliah emang rencananya untuk ambil psikologi gitu, and I did gitu. Yeah. Dan I think di sekolahku tuh di Sonolaf itu penjurusan itu baru datangnya tahun kedua, which is true for all liberal art college di Amerika. Jadi pas aku udah mulai ngambil psikologi, aku pun juga harus ngambil beberapa kuliah-kuliah mata pelajaran di tempat-tempat lainnya. Nah, sebelum itu tuh aku sebenarnya ingin mengambil fisika. Correct. And aku ingin sekali menjadi fisikawan for some reason, karena menurut aku ingin tahu bagaimana caranya dunia ini bekerja the way it is gitu loh, dan alam semesta dan whatever itu selalu menjadi misteri yang sangat wajib dipertanyakan gitu bagi aku. Lalu pas aku ambil tiba-tiba aku masuk secara random kelas existentialism sama philosophy of mind ini sebagai supplemental classes lah. Aku duduk pertama itu di existentialism dan kita ngebahas soal esensi dari sebuah kursi. Ini yang pertama aku jatuh cinta tuh dari ada orang namanya Jean-Paul Sartre. Dia ngomongin tentang bahwa manusia itu dilahirkan tanpa esensi, manusia dilahirkan aja gitu, lalu dengan sendirinya kita mencari esensi. Beda dengan kursi itu kita pikirannya adalah kita ingin membuat satu alat yang dimana kita bisa duduk, jadi esensinya sudah ada, baru kita buat eksistensi kursi tersebut. Nah dari situ aku langsung kayak selama ini dalam hidup aku tuh aku selalu nyari apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada vocabulary-nya, tidak ada kosakatanya. Dan dari kelas pertama itu aku langsung kayak terlalu excited sehingga badanku pun juga excited gitu. Mungkin susah dijelaskannya dalam podcast, tapi di situlah aku langsung benar-benar declare. Dan aku dulu tuh aku pas bilang aku mau ambil fisika, orang tua aku tuh agak gimana ya, begini mukanya kayak yakin gitu. Yakin kenapa? Nggak tahu, karena bagi orang tua aku mereka bilang kok kayaknya nggak sama dengan yang kita kenal. Kita kenal kamu berapa belas tahun saat itu, dan dari kecil tuh kok nggak fit to your profile gitu. Kok kita tidak bisa membayangkan kamu dalam lab coat dan segala macam gitu. Lalu pas I made the call, pas aku bilang I want to take philosophy, mereka langsung kayak tuh kan bener, that's the one. That's the artistic side of you. Yeah, I think so. Were you close with languages berarti ketika kecil gitu, atau
atau cerita atau dongeng? Ya, aku dulu until now aku bisa mengerti orang ketika ngomong bahasa Spanyol dan bahasa Arab gitu. I don't really talk about this, tapi emang aku pernah belajar bahasa Arab selama 1 tahun apa 2 tahun gitu. Enough for me to understand pick out words, dan orang-orang kalau ngomong bahasa Arab depan aku kayak they're talking about A, B, or C gitu. Dan juga waktu SMA pun aku juga ngambil Spanish. Tapi to say that I'm close dengan bahasa, maybe not, as aku bukan orang yang teman kamarku dulu aku pernah ada dia bisa 9 bahasa gitu. Wow. Tapi dia ngitung 9 tambah 16 aja pakai tangan gitu. Maksudnya you're good at one, you lose one gitu. Yeah. According to the internet, you have Iranian blood, correct? No. No. I don't. That's not correct. No, that's not correct. Jadi aku belum pernah mencobain yang DNA test, tapi kalau misalnya kita ngomong ethnicity dalam Indonesia atau kepulauan segala macam, aku Sumatera Barat sama Jawa Timur gitu. Okay. Tapi kalau misalnya Iranian blood, no, I do have nama belakang. Aku memiliki nama belakang yang memang dari bahasa Farsi. Dan ada klub sepak bola di Tehran yang namanya Esteghlal juga gitu. Tapi kalau misalnya aku Iranian blood nggak ada. Nggak ada itu. Dua bersaudara. Dan berarti besar di Jakarta, tidak? 15 tahun ya di Jakarta. 15 tahun ke Jakarta sampai akhirnya ke Amerika. Ke Amerika, betul. So, pindah ke Amerika, it's really interesting karena faktanya ketika di Amerika belum sepandai itu untuk bersosialisasi, untuk bertemu orang. And you were much of a loner back in the day. Dulu. Jadi pas di Indonesia sebenarnya, I think the story goes, pas di Indonesia I wasn't a loner gitu. I had friends di sekolah, di luar sekolah not as much. Cuman I was outgoing and stuff. Pas kesana, I think there was culture shock ya. Jadi gimana orang-orang tuh berinteraksi seperti ini, so navigating myself dalam situasi kayak gitu tuh agak memusingkan lah. Dan hasil dari itu adalah aku jadi sedikit closed off dengan teman-teman gitu. Jadi kayak tahun pertamaku pas SMA di sana tuh aku agak tidak memiliki teman sebanyak yang aku inginkan gitu. Correct. Menjadi anak yang mempertanyakan banyak hal, apakah tidak diasingkan ketika masih kecil? Aku yakin sebenarnya ada beberapa waktu di mana aku dianggap tidak asik dengan teman-temanku. Aku sempat merasakan itu walaupun subtle ya, karena I tip my hat to Scholastica juga tidak, dia sangat melarang adanya bullying gitu. Ada bullying tuh bisa dikeluarkan gitu, dan dari tahun 2000-an awal 1999 ada peraturan itu tuh menurut aku udah lumayan progresif di Indonesia. Cuman mungkin karena aku juga beberapa guru-guru juga mendukung adanya pertanyaan ini dan di support dan dibuat aku rasa senang. Oh bagus kamu menanyakan hal ini. Jadi mungkin ngerasa aku diasingkan itu agak tipis berkurang lah rasa sedihnya, insecure itu. Adakah mungkin satu pegangan ketika masih kecil untuk tetap menjadi Omara yang sebegitunya gitu, tidak menjadi orang lain gitu. Karena I do understand as a kid you want to mau bukan menjadi orang lain, tapi you want to fit in with society, mau mencoba hobi baru, jadi sedikit demi sedikit ngambil referensi dari banyak hal gitu. Tapi how do you stick to your core di umur segitu? That's actually interesting. Aku masih ingat banget my parents tuh juga amazing the way mereka mengingatkan aku dalam hal ini gitu. There were times di mana aku very rebellious dan mengikuti mungkin pengaruh buruk dari teman, tanda kutip ya, bukannya buruk tapi lebih kayak pengaruh yang tidak cocok dengan aku dan tidak cocok dengan ajaran aku, sehingga mereka kayak memberitahu aku, of course with the way they parenting dan segala macam. Tapi juga aku ingat ada satu saat di mana when I know it's bad dan mereka juga tahu mereka tidak suka, tapi mereka biar aku mendapatkan konsekuensinya lagi, dan ujung-ujungnya aku mendapatkan konsekuensinya and I know gitu. Jadi memang dibiarkan gagal sih. You learn from your mistakes. Exactly. Ketika di tahun 2011, was that your first theater act? Movie. Oh, sorry, movie. That was your movie. Yeah, umur 11 lo teater ya? 11-12. Teater tuh, teater itu karena
aku itu pas Hyperactive. kecil itu hyperactive Yeah. dan aku didiagnose OCD dan aku lupa apa lagi gitu. Kalau nggak salah transient tic disorder. Jadi ketika anak memiliki tics dan segala macam gitu. Oh, yeah. Sehingga What was your tics? a lot actually dan I have to say until now pun aku juga punya tics gitu and it's different from every Wow, I couldn't tell. yeah it's You try to hide it? yeah or- exactly gitu dan mungkin yang orang tidak tahu soal tik ini tuh beda dengan ini cuman ini ya beda dengan orang bisa dikontrol tapi ketika kita tidak melakukan itu perasaan kita tidak enak gitu it's Yeah. like satu kepuasan yang harus kita lakukan gitu ini yang transit tik dan OCD ya bukan tik Parkinson atau yang Yeah, lain-lain yeah, ya. Atau Tourette's itu beda gitu dan karena aku udah mulai banyak to a point that inget dulu zamannya sendal yang ada apa yang kita tempelin pakai Gibbets ya Yeah. gibbets itu dulu aku pernah punya satu dan gibbetsnya itu harus ngadep ke satu arah semuanya gitu kan sehingga ketika aku lagi nyebrang di zebra cross pun aku harus menunduk which is udah membahayakan kan so aku ke psikiater all that dan salah satu anjurannya adalah untuk ikut satu apa ya aktivitas yang bisa cocok dan I used to swim gitu tapi bahkan berenang pun nggak cukup gitu sehingga pas di channel ke teater aku jadi mulai lebih tenang gitu. What was your first act? One of the apa ya yang mungkin major instead of school act was ini part of Opera Jelajah Anak Indonesia dulu namanya dan itu ada teater namanya itu Aji Kilip seingat aku dan itu diangkat dari cerita di Kalimantan somewhere gitu dan jadi emang dia memodernisasi folklore cerita-cerita daerah dan dibuat lebih relevan lah intinya gitu. Dan pada saat itu langsung jatuh cinta kah dengan dunia seni peran? It's fun. Aku cuma ngeliat itu again anak-anak yang seru. Yeah. I like doing it. Tapi pas film pertama, film kedua pun juga kayak oh ya seru. Mungkin aku ngelihat acting ini sebagai satu hal yang sakral itu mulai 2020 mungkin. 2020. Wow. So what was plannya apa ketika dulu di Amerika ngambil psikologi dan juga filsafat gitu? Plannya apa setelah itu tadi? Sebelum diajak Iqbal untuk Dilan. What was your plan? Aku Dilan itu sebelum ngambil psikologi sama filsafat. Was it? Iya. Oh Dilan iya itu betul. Habis itu lo kesana. Habis itu. Tapi itu pun aku juga nggak ada plan untuk main film, jujur. Aku jadi gini. Pengajaran orang tua aku tuh dari dulu itu untuk mengambil mata pelajaran atau belajar sesuatu yang kita sukai, jangan sesuatu yang make sense gitu. Karena kakekku tuh dulu ada satu yang kerja di kakekku satu lulus chemical engineering, satu lulus kedokteran. Aku dua kakek. Dan it makes sense kalau misalnya kita ngomongin soal monetary value, one of the two works well gitu loh. Both works well juga gitu kan. Maksudnya kayak kalau kamu ngambil ngikutin rute jadi dokter kurang lebih karirnya terjamin. I'm not saying tapi you become a doctor. Of course. Chemical engineering kamu bisa kerja di peminyakan bla 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 banyak gitu dan emang ada jalan ke sana. Tapi aku selalu diajarkan untuk my mom is an interior designer, tapi my dad ujung-ujungnya dia lulusnya MBA gitu kan. Jadi dua orang yang berbeda sehingga dia ngajarin aku kayak just take whatever suits you gitu. Dan jadi pas aku ambil filsafat tuh jujur aku tidak ada planning kayak harus ngapain. Aku tidak ada kayak mengambil rute ini. I see potential work di situ, tapi itu pun juga membutuhkan kayak contoh paling banyak orang filsafat banyak sekali ke law. That's right. Ya yes. kan? Tapi kan untuk law, apalagi aku ngambil di Amerika, I have to take another. And you have to stay there. Ya stay there atau I have to take another batch of study gitu kan antara S1 lagi di sini atau S2 di sana. Jadi kalau ditanya apa planningnya aku. Jadi you just did it. I just did it. Yeah. Was it the best time of your life? It was the best time of my life. I mean, nobody could stop you doing anything, I believe. Yeah. And you were an art kid. I I can't imagine being an art kid di sana sendirian. And I think ketika ada di sana punya kebebasan sebegitu banyak, how did you manage your morals? So Or you didn't? Yeah, I did dan juga okay, I'm gonna start here. Mungkin kebebasan itu kan kita selalu mikirnya adalah
satu hal yang kita tidak miliki ketika kita terperangkap gitu loh. Jadi kita mengidealize, we always idealize freedom to some extent gitu loh. Maksudnya dalam artian kita menginginkan kebebasan, biasanya framework kebebasan itu adalah sesuatu hal yang kita tidak memiliki sekarang gitu. Dan ketika we're in the free zone gitu, pas aku lagi di Amerika, banyak teman-teman aku, bebas banget. Aku tidak merasakan tanda kutip kebebasan itu gitu. Karena sudah bebas dari sini. Karena aku merasakan apa yang orang inginkan, which is kebebasan yang mereka inginkan gitu. Tapi apakah aku merasa bebas pun tidak gitu. Aku masih harus mengerjakan tugas-tugasku. Aku masih harus malah justru responsibility aku lebih besar daripada pas aku di sini gitu. Aku malah bilang enggak, kamu yang bebas. Kamu kalau misalnya makan nggak perlu mikir timingnya, udah pasti disiapin, atau pasti ada orang tua, pulang nggak perlu, atau bahkan pas kuliah banyak teman-temanku yang di Indonesia gitu contoh bilang bebas di sana, iya but you don't have to think about apartemen yang ribuan dolar per bulan bayarnya, you don't have to find work. Jadi banyak sekali malahan responsibility yang mereka tidak sadari gitu. Moral is aku menyesuaikan diri. So the way I do it is, kalau kita ngomongin tata cara dan kita ngomongin who am I as a person gitu, aku nggak ngerasa berbeda banget gitu. Omar yang di sana, Omar yang di sini more or less sama 90%. Why do I say 90%? Karena 10%-nya itu mungkin berbeda gitu. Kayak contoh, aku membiasakan diri di Amerika untuk tidak mencium tangan orang, karena itu aneh. Weird. Iya, karena mencium tangan orang itu adalah satu gesture yang mereka kayak apaan sih gitu. But I don't think your act defines who you are, does it? Well, I don't know, karena aku ngelihat di Indonesia ini, kita ketika melihat orang itu kita judge berdasarkan perilakunya mereka. You're right. Jadi aku ngerasa who we are ini adalah terbagi dua, antara bagaimana kita men-label diri kita, dalam artian aku adalah orangnya seperti ini, aku sukanya ABC, atau bagaimana orang melabel kita, dan orang melabel kita ya berdasarkan kita act ke mereka gitu. Jadi kayaknya kita tidak bisa escape perilaku kita menjadi definisi who we are gitu. Wow. Before we talk about movies dan especially Tinggal Meninggal and how you started your career di industri perfilman, I want to talk to you as a brother. Yes. How are you as an older brother? I spoil my sister. I try to at least. Tapi juga kayak mungkin banyak orang yang bilang kayak you shouldn't shouldn't spoil her. Yeah, or whatever gitu. Tapi kayak I just can't help myself, you know, kayak I joke about it with her, tapi kayak whatever she wants biasanya she gets it. Karena assuming terbiasa tinggal berdua and then you left her, you had to go to the US. That distant matter atau coming back felt amazing? What was that like? It was nice. It was nice karena I see her every summer gitu contoh. Tapi kayak I only get like 2 to 3 months bersama dia kan. Tapi I left ketika dia umurnya masih 6 tahun. Wow. Aku meninggalkan dia pas dia umur 6 tahun, dan aku again reconvene with her dia udah 12 or 13 gitu. Which is kayak 13, which is kayak it's funny karena tiba-tiba you know it's umur 6 tahun ke 13 tahun tuh big jump gitu kan. Jadi 7 tahun. Jadi it's nice karena in some ways some part of me masih ngeliat dia sebagai my baby sister gitu. And I don't know when they'll change. Tapi sekarang we're more friendly juga gitu. She became my friend juga. Wow, that's amazing. Well, let's talk about your movies. Ketika I really mean it when I say one of the best of our generation right now gitu. Karena it's the way you present yourself dan melihat lo berubah dari seorang Omara menjadi Omara aktor dan berubah menjadi karakter gitu. I could see that change and it's amazing gitu. Dan gue melihat bahwa there's hope when I see you in movies, and I believe it doesn't come just like that gitu. Banyak proses yang harus dilalui. But let me ask you this question karena it was really interesting. A good friend of mine said to me this, bahwa ketika kita memerankan sebuah peran, itu membantu kita untuk mengenal diri sendiri. Can you abbreviate that? Iya, jadi terkadang ketika kita berkenalan dengan seorang karakter gitu kan, bedanya kita berkenalan dengan orang lain dan dengan karakter tuh ada lies di kepemilikan. Jadi menurut aku ketika kita kenalan sama orang, kita melihat itu sebagai teman kita, rekan kita,
Tapi ketika kita mengenal karakter, kita mencoba membuat karakter itu jadi diri sendiri. Dan what do you do ketika kita belajar menghirup si karakter itu? What we do is basically kita study everything that they do. So much so sehingga kita menjadi diri orang itu gitu kan. Dan kenapa itu lebih mengenal diri sendiri? Karena when we go to that character, kita bisa melihat that examination assessment itu terhadap diri kita sendiri. Kayak contoh, aku karakternya A dan A ini let's say adalah orang yang ditimpa kesedihan banyak banget, punya banyak banget responsibility, tapi the same time dia adalah seorang guru gitu contoh. Let's just say. Maka aku akan mempelajari gimana cara dia duduk gitu. Sedangkan ketika kita berpikir Omara itu duduknya seperti apa, kan tidak ada pernah terlibat dari pikiranku tuh, terlintas di pikiranku, oh Omara duduknya seperti ini maka kakinya harus crossnya gini. Itu tuh satu hal yang lumayan intuitif gitu kan. Nah ketika kita approach satu karakter itu kan tidak intuitif awalnya, sehingga ketika kita balik ke diri kita sendiri, hal-hal yang tadinya intuitif tuh menjadi dipertanyakan lagi. Jadi kita lebih self conscious dengan, oh aku duduknya ternyata seperti ini ya. Sehingga ketika nanti kita mengambil karakter lain tuh bisa membedakan Omara yang seperti apa dengan karakter yang lain seperti apa. Mungkin kayak gitu kali. Perkenalan paling fundamental yang pernah lo rasakan tentang diri lo sendiri setelah masuk ke sebuah karakter, adakah? Ada. Jadi termasuk film yang sekarang ini, 3 karakter aku ini kan dianggap mungkin tidak biasa ya. Tiga karakter? Aku akan menyebutkan Bukit Duri, Budi Pekerti, dan Tinggal Meninggal. Ini adalah 3 karakter yang lumayan ya mungkin tidak bilang eksentrik, tapi dia juga tidak sebiasa itu. Dan ketika aku balik ke diri aku sendiri lately, mungkin actually 2 bulan yang lalu aku mulai merasakan ini lagi, adalah kok mungkin aku ini kalau misalnya ditaruh di tempat yang yang komunitas baru gitu, ketidaknyamanan aku tuh ternyata it shows gitu loh. Orang bisa melihat gitu. Dan aku mulai sadar diri dengan kecanggungan dan ketidaknyamanan aku, sehingga ternyata funny story, setelah aku punya realization itu, aku buka Facebook. Waktu itu masih kan, jadi di Amerika tuh kita chattingnya pakai Facebook Messenger. Jadi aku bukalah Messenger iseng-iseng, terus aku lihat di grup kamar aku. Jadi aku dengan my roommates ada 3 orang gitu. Terus aku lihat, dan mannerism aku ternyata seperti itu. Dan aku kayak ngeliat, oh my god, jadi selama ini tuh yang aku anggap aneh adalah aku sendiri gitu. Wow, that's fascinating. Hey guys, sorry for interrupting the podcast. We have a special announcement. Kita sedang berkolaborasi dengan Avalanche, sebuah brand parfum, dan kita membuat 2 varian. Ada The Host dan juga The Interview Room. Both smells really good, dan it represents the podcast itself. If you're a fan and if you're a friend, jangan lupa langsung beli. Link in the description. Now, let's get back to the podcast. Thank you. It's embarrassing, jujur. Aku kayak sempat ada embarrassing. How do you embrace that tapi? Do you or do you don't? I do, karena menurut aku ketika aku berubah pun juga aku tidak akan nyaman. So I just realize, you know what, I've had friends, aku juga memiliki pasangan, memiliki keluarga, memiliki teman-teman, ya sudahlah. Screw it. If it works, it works. Melihat filmnya Christo sekarang, I haven't watched it, tapi melihat trailernya, it's such a brave move untuk membuat sebuah film yang seperti ini gitu. Breaking the fourth wall, kemudian his debut of doing this gitu. Let's talk about him for a minute. Melihat Christo gitu. What was it like satu bekerja dengan dia, dan what was your first initial reaction ketika ditawarkan? Christo is brilliant. Dan aku gak ngomong ini karena dia director aku aja, tapi for his debut dia juga udah bisa navigate. Dia punya ide yang brilliant, and we'll talk about that. Tapi sebagai director dia juga bisa menjadi jembatan yang sangat bijak antara pikirannya dia ke produser, ke talent, dan juga ke kru gitu. Dan dia juga bisa menyampaikan message yang dia ingin sampaikan gitu. Christo was an actor, tapi dia juga sadar betul untuk tidak mendikte acting aktor-aktornya gitu. Correct. Dan tidak memberitahu kayak kamu actingnya seperti ini gitu-gitu. Dan itu menurut aku butuh kebijakan dan kedewasaan yang sangat hebat gitu. Pertama kali aku diceritakan soal premis film ini tuh aku bener-bener tercengang dan langsung wow gitu. The same feeling aku rasakan pas filsafat juga. Kenapa? Karena ini adalah satu cerita yang bukannya aku mau bilang ini cerita revolutionary yang akan mengubah, not in that sense, tapi kita
kita introduce satu konsep film yang lumayan jarang kita lihat, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu. Yeah. Breaking the Fourth Wall itu nggak mungkin 1 dari 10 film gitu. Yang terakhir yang mungkin diingat I don't know from dari Indonesia sih. Aruna dan Lidahnya. That's right. Aruna dan Lidahnya. Tapi kayak kita nonton Wolf of Wall Street. Aku suka sekali Wolf of Wall Street karena dicerita. I love Scorsese movies karena ada narasi gitu loh. Everything. And I love film yang ada narasinya gitu. Yang karakter utamanya tuh ngomong. Kayak di Casino contoh si Joe Pesci sama Robert De Niro sama-sama punya suara. Dan kita memiliki ini ceritanya ini ceritanya ini. Dan film ini tuh benar-benar dengan gamblang aku ngomong ke kamera kayak in my thoughts gitu. Yang biasanya ditunjukkan oleh... It wasn't scripted? No, it's scripted, it's scripted gitu. Tapi maksudku biasanya ini kan perasaan yang kayak, aduh canggung banget gue, ini ngapain gue di sini ya? Ngerti. Itu tuh ditunjukkan oleh micro expression yang kayak gitu contoh atau apalah entahlah. Tapi di sini tuh benar-benar diceritakan seakan-akan karakternya itu ngobrol dengan dirinya sendiri atau dengan imaginary friend-nya. Dan menurut aku ini adalah satu hal yang practice yang dikerjakan banyak orang, which is kadang kita kalau misalnya di sini pun, I'm sure Bang Yaz, you're sitting here, tapi juga tiba-tiba keinget your car atau your house itu ada that thought itu dilupakan gitu loh, karena you wanna be present. Tapi that struggle untuk being present dan ada thought lain itu juga diartikulasikan di film ini. Nah, kenapa menurut aku ini sangat seksi ini cerita gara-gara ini sebuah karakter yang ketika kita bilang dia aneh itu menormalisasikan dia. Let me explain. Jadi dia ini aneh di komunitas yang berbeda. Dia itu berusaha untuk fit in tapi dia tidak bisa melakukan itu. Sehingga dia menjadi dirinya sendiri. Apa sih dirinya sendiri? Dia tahu dia butuh attention, dia tahu dia butuh perhatian dan afeksi dari orang. Sehingga cara yang dia tahu dari orang tuanya adalah berbohong. Atau aneh yang tidak sesuai norma. Dia mengedepankan cerita-cerita yang bagi orang itu seharusnya tidak dijadiin tameng gitu. Tapi kan paradoksnya ada di sini. Ketika kita menjadi makhluk sosial, kita seakan-akan dipaksa untuk menjadi orang yang paling jago adaptasi. Darwin, ya kan? Kita harus semakin jago kita adaptasi, semakin unggul kita sebagai spesies. Dan kita begitupun juga bersosialisasi kan. Kita kalau dari evolutionary side-nya kita harus adapt dengan komunitas baru. Komunitas ini asiknya, let's say anak motor ya. Tentunya kita nggak bisa ngomongin soal balet di anak motor gitu kan. Kita ngomongin karburator dan everything gitu. Kita ngomong dengan anak-anak matematika, jurusan matematika ya kita bisa ngomongin alam semesta contoh. Tapi kan kita harus memiliki data yang kita tidak sadari gitu. Cara duduknya ketika sama orang-orang yang gengnya, laki gitu aja berbeda gitu. Tapi semakin banyak kita bisa mengganti-ganti atau adaptasi dengan ini, semakin banyak social circle kita. Betul. Tapi menjadi diri kita sendiri yang utuh, itu tuh banyak yang bilang, once you become someone else kan lama-lama kamu tidak memiliki jati diri or whatever you call it. Sehingga kita menjadi diri sendiri itu mungkin jadi limited teman-temannya. Nah, ongoing struggle ini kan dirasakan semua orang gitu loh. Kita dengan teman-teman komplek atau kita dengan apa-apa itu pun berbeda dengan teman sekolah. Tapi ada satu orang yang mungkin tidak bisa shift dirinya sendiri dalam hal itu gitu. Dan bagi orang-orang yang itu juga outcasted. I couldn't think of that idea. Wow, that's such a brilliant idea. Yeah, and that's why I fell in love gitu. Karena kayak ini satu orang yang memiliki struggle yang sebenarnya sangat-sangat manusiawi. Which is struggle untuk memiliki teman. Tapi kita berasa kayak, karena kenapa bisa teman? Ya karena cocok. Apa sih cocoknya? Apa penjelasan cocok itu? Oke, makanya dari riset ini kita melakukan banyak riset psikologi kan. Tapi dari melakukan itu kan kita sadar betul bahwa ternyata untuk menjadi berteman dengan orang itu kita mencari kecocokan atau kita mencari common ground. Tapi semakin kita memiliki hal yang common, kita identity sebagai dirinya. Kayak aku maunya kita nongkrong di tempat kopi, tapi orang ini tidak suka minum kopi, tapi dia maksain gitu. Itu kan juga udah loncat gitu. Yeah. Wow. And that's what made you say yes. Yeah, absolutely. Dan melihat kebriliantan idea ini tidak bisa secara penyampaiannya nggak bisa serumit itu menurut gue. Betul. Karena apa? Karena ketika kita bilang rumit, paper psikologi itu ada ribuan, puluhan ribu soal social. Human as social animal tuh udah banyak banget. Dari yang paling simple kalau kita ngomongin teori apa ya? Darwin. Ya contoh dari evolutionary theory atau bahkan kita ngomongin Skinner, Pavlov, kita ngomongin Freudian, Jungian, itu terserah. Itu ribet. Jadi orang gak ada di sana, tapi apakah semua orang membaca? Mungkin tidak gitu. Dan mengeksekusikan ini dengan cara sederhana?
itu bisa Christo. lebih masuk gitu ya. Dan Christo Christo itu did it dengan well. komedi getir yang simple dan bisa diasah gitu dengan gampang. Dan kalau dibilang juga ini adalah film yang menertawakan kesedihan. Menertawakan kesedihan ya. Karena triggernya adalah salah satu anggota dari keluarga dia meninggal. Dan akhirnya mendapatkan atensi tersebut gitu. Yes. I want to talk about attention. Attention. Well, you've been the attention of many people lately, apart from your films. I think because of your relationship as well. Gitu. Is this something that you discussed previously sebelumnya? No, aku nggak pernah. I'm gonna start. Aku nggak pernah menyangka. Jujur aku nggak pernah menyangka aku bisa di titik komersil. Let's put it that way. You thought you were going to be in the art performance, Yeah, no, but more like Oliver Twist. no, not that fancy. Tapi lebih kayak aku ngerasa I do my job, people accept it, Yeah. go on gitu. Aku nggak pernah menyangka, even though I try gitu loh. I never thought bekerja sebagai aktor itu bisa membuat aku apa ya ngomongnya, atau even like relationship membuat aku menjadi orang Yang pay lebih attention diketahui. what I say atau pay attention to what I do gitu. Dan aku bersyukur jujur. Tapi of course sebelumnya aku nggak ngira gitu. Aku kira ya in order for you to apa ya untuk mendapatkan fame, there are two ways dulu aku mikirnya kayak What is it? like the good kind of fame of course. Either you're lucky, dan banyak orang yang menurut aku X factor and I can't explain it psychologically juga aku nggak bisa gitu. Kenapa people rose up to fame yang mungkin you know whatever Yeah, gitu. yeah. Atau ya you do something controversial, Tremendous. Oh. groundbreaking gitu, sehingga you become famous for what you did gitu. Dan I never thought I'm In that position right so now. I chase yang the groundbreaking thing. Either I say something controversial at some point or whatever, and I thought, you know what, maybe one day ketika I have enough career behind me, I'll make a book or I'll make a statement yang mungkin keresahan aku, and you know what, I don't care if I lose anything gitu dulu. But now aku bersyukur dengan orang-orang yang nge-follow aku and whatever that is, dan atau bahkan pay attention dengan film-film aku. Aku Are bersyukur. you used to it now? You know, to me, aku selalu merasa kayak apa ya? Aku selalu merasa maybe it's because I don't take compliments or whatever well gitu. Tapi kayak aku selalu merasa ketika orang like my acting, ya it's because of the director gitu loh. Yeah. It's because of the one who wrote the character. Even though I'm sure I did something on the character juga, tapi tetap kayak I don't know. It takes two to tango. I think so too. Tapi I've always praised my partner Yeah. anyway in the tango dance. She's better. Yeah. Gitu. Tapi it's interesting to me because some people, well, lots of people berada di industri film gitu, tidak tahu kapan mereka akan meledak gitu ibaratnya gitu. Tidak tahu kapan mereka akan dikenal gitu. And once they're being known, there's no training for it. You know what I mean? You don't know how to face people that comes up to you or ask silly questions or behave on your comment section gitu. It's funny karena sekarang tuh, speaking of attention gitu, I get into trouble, bukan trouble ya, maksudnya ada orang yang komenin karena aku tidak komen di satu account pasanganku selama berapa hari. Itu aja orang kayak kenapa nggak komen lagi. Orang tuh ada yang nge-DM gara-gara kok kamu udah nggak komen lagi di sini, kayak atau kamu kenapa nggak balas komen. I know it's simple things gitu, dan ini mungkin kayak they don't know aku ngobrol setiap hari, but what matters is I realize yang nggak ada training adalah in terms of public figure mungkin ya, itu training untuk public figure adalah dunia publik, adalah milik publik gitu loh. That's what I mean. Dan I don't wanna go there. Cuman you're dating Prilly. Yeah. And you know how many followers she Yeah, has. yeah. Like you know the risk of Yeah, doing yeah. this gitu. Dan menjadi publik, hubungan kalian yang harusnya menjadi private gitu, menjadi konsumsi publik. I can't imagine how that feels for you or for her. Like bring me to that perspective. How does it feel? You know what, she has made it so much easier, you know, and that's what Wow. it's just to her, you know, like if it wasn't her, I don't think it would be that easy gitu. Tapi aku selalu nge-cluster gitu. It's like okay, this is what the public can see gitu loh. Tapi there are things that the public shouldn't see either gitu. And I'm not talking about kayak hal-hal yang whatever nanti. Yeah. Tapi I'm talking about simple
percakapan random atau sesuatu disagreement itu nggak semuanya semata-mata konsumsi publik gitu. Dan I think whatever yang kita sajikan ke public is what we're okay. We do that, tapi kita juga it's okay kalau people ngeliat kita gitu. Of course. How do you deal with comments that are unnecessary? You know what? It does affect me. It does. And of course, Wow. I think everyone would like ketika comments don't accept. Of course, it Sticks and affects stones, you. no? Yeah, exactly. Yeah. Maksudnya, and sometimes kayak I'm not saying it gitu, tapi there are some yang kayak ngelihat kayak emang iya ya gitu, and it made me question myself and whatever, and I think everyone has power gitu. And it's the beauty and also the curse of social media adalah semua orang sekarang punya power, you know. It's in some ways it's Nietzschean hampir gitu loh kayak. Actually it's funny, Nietzsche tuh pernah nulis ketika kita bisa ngejudge orang atau kita menjatuhkan orang, it feels good karena what we strive for is power. So make that as you will. Cuman komen-komen yang kadang mungkin agak negatif konotasinya atau whatever tuh, there are times dimana kayak emang iya, and coming from me yang dulu tidak jago bersosial media, aku you know I posted dulu bahkan setahun sekali, udah syukur gitu dulu ya, dan tiba-tiba sekarang jadi lebih rajin, sekarang lebih kayak okay, it does ada beberapa mungkin bulan-bulan belakangan ini yang kayak shoot gitu yang membuat panik, tapi over time you know it's fine karena I realize I can say things now. Aku bisa mungkin ngomongin soal bacaan Arthur Schopenhauer dan puluhan ribu orang jadi lihat gitu, dan and it's nice, satu hal yang aku belum pernah punya sebelumnya. And I love the way ketika ada sesuatu yang nge-trigger kalian, you guys discuss it afterwards di prom talk. Yeah. For me it's like the biggest fuck you ever. I mean, I see you travel a lot gitu with Prilly, and I believe it's such an experience to see the world together. Melihat itu semua. And at the same time, ketika lo melihat dunia sebegitu luas, gue juga menyadari pasti hubungannya juga semakin erat. And I think that's the beauty of relationships. The true relationship is when you have those quality conversations and quality time together. And I think that's what matters. Dan itu yang mungkin suka orang-orang ikutan untuk, hey, I want to be a part of that. You know what I mean? Kayak, let me be a part of that. And so when you do something else, they're like, you know, you shouldn't do this, you shouldn't do that. But I'm amazed bahwa you actually get, bukan hurt, cuman you get a little bit of an itch kayak, why would you say that? Gitu. Yeah. And will it grow on you, do you think? Hopefully. I don't know. You know, it's like, it's hard karena I don't know, I can't say for myself in a week, and I know last week pun juga kayak aku nggak seperti ini gitu juga. Mungkin cara pandangku last week was not as settled as now, not as peaceful as now. Jadi kayak what I see is this, kayak to see itu mungkin bahan refleksi, and I know kita nggak akan selamanya disukai semua orang. And I know it's a cliche to say, but it is true gitu kan. Cliche is a cliche for a reason. Cliche is a cliche for a reason gitu, dan aku ngerasa bagi yang tidak suka, and it's okay gitu, karena you know sometimes to disagree is nice karena you start a conversation gitu, and when ketika orang tidak suka my existence even karena tampangku atau whatever just to me it's ya udah gitu, and like what, you're alright, I hope that pasangan kau mukanya nggak seperti aku gitu loh. Kayak kalau kamu nggak suka muka aku ya. Kalau gue lihat juga lu tipe orang yang ngebalesin komen lagi. Iya kadang. Why would you have the time to do that, man? I get bored sometimes in the car gitu kan. Ya, you know, I'm sitting on the back seat kayak this is fun gitu ya, kayak karena menurut aku lucu. So gini, mungkin di Indonesia nih kita jarang melihat selebriti membalasin komen-komen yang hujatan gitu, and it's ada beberapa dan kita banyak. Tapi if you see di UK atau di US, people do that gitu. Ricky Gervais. I'm actually referring to Ricky Gervais. Oh, dude. I'm actually referring to Did you see his specials when he said about the guitar lessons? Yes, I don't want guitar lessons. Guitar lessons. I pinned that on my ex because
because they're full of shit people di Twitter kan. I just quote that yesterday actually. Did you? Yeah, jadi di in another podcast aku baru bilang di Ricky Gervais, tapi I said piano, tapi whatever, it's guitar lessons. Fucking guitar lessons. So yeah, Ricky Gervais for context dia pernah ngomong kan kayak it's like looking at a billboard and then tulisannya guitar lesson, terus and there's a number, you call the number, it's like I don't want guitar lessons. It's like, jadi kayak it's funny karena people want to say things and somehow ketika aku balasin tuh it's true, it's not the wisest decision, aku tahu dan orang banyak yang bilang, but sometimes I feel like okay, you wanna menghujat, that's good, so let's have a conversation gitu. Jadi kadang aku balasin komennya pun juga kayak oh ya, mengapa menurut Anda seperti itu? Kayak what's the I guess theory to this sebetulnya, the theory to actually just wanna intervene. Is there a theory to it? Yeah, philosophical theory, I guess. Aku mau bilang yang tadi Nietzsche. I wanna quote that karena yang kita lihat adalah power ya. Zaman dulu kalau kita lihat di Genealogy of Morals, nama judul bukunya, dia pernah bilang kita tuh dulu bukan good or badnya tuh bukan yang baik adalah berbagi-bagi dan yang jahat adalah mengambil hak orang. Totally different. Ketika kita lihat dulu malah yang dibilang good atau yang dipuji-puji adalah orang warriors, knights, kings. Dan apa yang kita dapatin dari zaman dulu raja dan ksatria jago berantem. Kalau jago berantem berarti membunuh banyak orang. Ketika we can conquer dan kita merasa power adalah source of good zaman dulu. Jadi makanya di bukunya Nietzsche satu lagi Will to Power kan. Kita memiliki keinginan untuk berkuasa dan untuk jadi jago. Nah, mungkin satu lagi kita bisa merujuk di Arthur Schopenhauer gitu. Dia juga pernah nulis satu hal yang paling sia-sia adalah menghakimi orang. Why? Karena hidup ini udah capek. Kita tuh udah capek. Semua itu kita tuh udah punya kecapean sendiri, kita udah punya kesengsaraan sendiri, sehingga ketika kita ngomenin itulah kesengsaraan yang tidak ada gunanya. Kita sengsara ngomen ke orang kayak capek-capek kita kreatif kan kayak cara menghujat orang. So I think it's a mixture of that too gitu. Kayak aku ngerasa kita ini butuh power, kita ini butuh pengakuan, kita ini butuh validasi. And that's the paradox. Orang yang bilang, itu artis butuh validasi. Tapi kamu komen kayak gitu kan biar di like kan. Jadi yang butuh validasi kamu yang komen dong sebenarnya. I can see you reply that. Yeah, exactly. I can see you do exactly. That. Aku seusil itu kadang. Sometimes I know I'm childish. Tapi aku ngerasa itulah cara orang untuk mencari power gitu. And I feel like sometimes kita juga ngerasa ada sedikit envy. And ada orang yang menghujat itu envy or whatever. Tapi rata-rata orang yang menghujat itu kalau kita lihat belakangan ini, I wanna talk. It's funny karena yang menghujat laki-laki itu laki-laki lainnya. Yang menghujat perempuan itu perempuan lainnya gitu. Walaupun perempuan ini ngomongin soal we know the case, kita nggak perlu bahas. Tapi perempuan ini ngomongin soal gender inequality. Tapi yang menghujat perempuan lainnya, even though tanpa disadari, loh, tapi itu perempuan kan lagi ngebela kaum perempuan gitu. Why? What's up gitu? Dan aku merasa ternyata maybe it's some social jealousy, social envy bahwa satu orang di atas. So what should we do? We should pin him down or pin her down gitu. Jadi that idea of looking for will to power-nya, mungkin if you were interested, bagi kalian Friedrich Nietzsche tuh kayak shoot maybe all this time tuh yang kita cari adalah this identity, this power, tapi in what sense-nya kita belum nemu aja gitu. Is to not have power ideal? Is that the definition of a peaceful life? No. To me personally I stand on the ground yang kayak enggak, because I think regardless of whatever, kayak kalau kita ngomongin soal buku Communist Manifesto gitu yang dimana sudah banyak sekali di mistranslate ya. Again, aku nggak ngomong apa-apa soal komunisme, tapi let's say di Rusia sana atau di China sana itu beda banget. Beda banget. Itu beda banget gitu, atau di Korea Utara atau di Cuba, whatever, what have you. Dan ketika kita punya centralized power dan let's say semua orang equal dan tidak memiliki power, dan kita ngerasa we're not mammals. Why do I say that? Karena kalau kita lihat juga dalam not even mammals, animals gitu loh, kayak ants and insects, selalu ada kasta, selalu ada hierarchy, selalu ada chain of command, dan untuk jadi I think yang our primitive brain itu emang to conquer, and this is the whole Nietzsche thing kan. Nietzsche prospect adalah kita, our primitive brain tuh pingin power gitu. Jadi ketika kita tidak memiliki power, maybe itu I don't agree to that. Ketika orang bilang tidak memiliki ego atau dispersive ego, maybe that's a better way to put it, like Buddhism dan segala macam ya, atau Stoicism, orang juga ada yang sekarang lagi banyak baca itu. Seneca dan Aurelius. Cuman
maybe itu adalah proses di mana kita tidak bukannya menghilangkan power tapi tidak enforce our Abilities desire and to have ability that, yeah. over someone else. For a man that knows a lot, do you live in fear? Yeah, absolutely. I know some, but I do live in fear. What's your biggest fear? I personally, my biggest fear, I thought about this for I think the last year, and I've gue udah ketok palu. My biggest fear is death. Death. Oh. That's my biggest fear in life. Apa? Matinya itu proses kematian atau setelah mati? Just disappearance. Disappearance. Yeah, disappearance. Like not being able to see my wife, not being able to see my brother. Fuck, that's sad. Yeah, that's scary shit right there. What about you? I'm just saying that so that you have a bigger reference, not like you're gonna say rats or something. No. No, it's being average. Karena jadi. Whoa, this is interesting. Yeah. Somebody asked me this. Really? Somebody asked me this. What? Bulan puasa, I had a gathering of a few people. Sorry to cut you. I know you were gonna explain. Tapi one question was this: is being number 2 okay? Is being number 2 okay? What was the exact question? I forgot. I think Isan knows. I think is being mediocre okay? Is being number 2 okay? And I guess for you it's no. It's a no. No, it's. So explain why you fear that then. Jadi, God, I think the lack of identity is scary. And what do I mean by identity? Let's start there. Back in 2021, here's a story that I've never actually talked about in any other media or podcast. Back in 2021. You don't mind, right? No, it's fine. Okay, That's cool. why I'm 2020, 2021. I wrote another book, a second one, and it's a novel. This is one of the most depressing stories actually. Where can I get one? This is why it's depressing. I wrote a novel because I guess butthurt dengan semuanya gitu. Aku menceritakan tentang satu sosok laki-laki yang ingin end his life. Okay. Tapi not end his life gara-gara dia sedih or dia senang, just because I've had enough gitu lah, kayak I think it's dia mempertanyakan. I had a good run gitu. Iya, dia mempertanyakan kalau misalnya kita boleh katanya memilih, kita punya free will, kita boleh memilih kapan kita ingin makan, kapan kita ini bla 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 bla, kok kita nggak boleh memilih kapan kita mati? Intinya gitu dong. That's the whole premise. Tapi ketika dikupas, dia itu menceritakan bahwa dirinya itu tidak kaya, tidak miskin, tidak ganteng, tidak jelek, dia gini, dia tidak pintar, tidak bodoh, all that spool, you know, and you can swear. Ya all that shit gitu loh. Tapi dia tinggal di tengah-tengah gitu, dia di tengah-tengah yang dimana dia tidak merasa dia memiliki panggilan. Dia bukan si ganteng dan bukan si jelek gitu. Sehingga dia romantisasi this idea bahwa hidup tuh suatu saat akan memberikan dia satu kado, intinya gitu. Anyway, aku tiba-tiba udah get over my so-called emo sad phase, so I deleted everything. I'm not saying emo is sad, tapi kayak that you deleted it. I deleted it, yeah. Forever gone. In the clouds? No, it was in Microsoft Word. Command delete. Shit. Yeah, hundreds of pages gone gitu. I know it's the dumbest decision, one of the dumbest decision of my life mungkin ya. Wow. Tapi aku ngerasa gini, itu mungkin I should revisit that gitu lah at some point. Gara-gara aku ngerasa bahwa kenapa average itu? Karena maybe that's what we're destined to be. Who knows gitu. Maybe that's what I'm destined to be. Yang dalam artian kita itu Oke, let's say kita menjadi rakyat yang memiliki suara gitu kan. Kita memiliki suara untuk menentukan. Tapi suara kita adalah satu dari ratusan juta suara. Yeah. Sehingga suara itu what kind of voice do we have gitu. Dan ketika kita memiliki suara di sosial media, semua orang juga memiliki suara sehingga suara kita dampened anyway. Jadi in some sense kita memiliki identity itu agak susah gitu. Kita takutnya suara kita tuh bukan tidak didengar dan eksistensi kita tuh tidak dipedulikan. Sehingga kita tidak dicintai, bahkan tidak dibenci juga gitu. Kita tidak famous, tapi kita juga nggak completely unknown. So that middle ground itu kita cuman hidup, kita bekerja, kita mungkin berguna bagi beberapa orang yang kita sayangi, and then we die. Isn't that above average? That's the question, makanya. I feel like what if that's above average? Nah, makanya jadi kalau misalnya the whole idea of average itu kan the second part of fear itu average itu selalu
selalu fluctuate gitu Oh, loh. that's right. Standar average itu kan berganti-ganti, dan I'm not talking about perorangan, tapi di akunya aja setahun lalu sama setahun sekarang tuh average aja udah beda gitu yang aku lihat, dan it scares me karena the idea of average itu selalu haunting me gitu. And all you want is to escalate. Yeah, I don't know actually. I don't know if What's escalate for? I mean, you've escalated from last year. You've escalated from 2011. that's why sometimes when escaping average pasti selalu that other part of brain bilang you're just being ungrateful gitu. Ngerti nggak? And that's the issue gitu sebenarnya. Yeah. Are you a religious person or what? Yeah, you could say so. Yeah. Then isn't that written on the book gitu, bahwa you should always be grateful about yourself and what you do? Yeah, Is that not enough for you to hold on to? Tapi no, it's not about that. Cuman kayak that's the issue ya, karena kalau ketika kita bilang soal grateful atau soal syukur atau soal apa, ketika kita bilang oke, di Islam Indonesia it's funny, I love this conversation karena ketika kita bilang syukur gitu ya, terus orang kalau di Indonesia ketika bersyukur kan bilangnya alhamdulillah. Apa sih alhamdulillah, kan kalau bahasa Inggrisnya all praises to God gitu kan. Kita memuji All Tuhan praises gitu. to God Ya, Almighty. praises, ya, kan. Jadi sistem berterima kasih itu, kata bersyukur itu sebenarnya ketika kita bilang ada satu cara untuk bersyukur, itu tuh aku mau di titik yang kayak enggak, sebenarnya banyak cara untuk bersyukur. Jadi apa sih yang ketika kita bilang banyak cara untuk bersyukur, mungkin kita juga bisa mempertanyakan apakah hanya ada satu cara untuk tidak bersyukur? Apakah tidak bersyukur itu hanya menolak kenikmatan? Apakah tidak bersyukur itu mempertanyakan? Dan aku tuh lagi di titik yang kayak sebenarnya kata grateful, kata syukur itu adalah satu kata yang suka membuat komunitas kita di Indonesia at least itu menjadi keliru, menjadi friksi gitu. Sama kayak sombong. That's right. Kata sombong itu apa sih? Egotistical atau arrogance? Yeah. Dan dua hal itu sangat beda gitu. Atau self-entitled, apa sih? Karena ketika kita bilang sombong, orang tidak ingin cium tangan atau orang tidak menyapa pun udah dibilang sombong. Jadi kata bersyukur, kata sombong itu menurut aku adalah kata yang suka buat orang kepleset sebagai... Sayangnya kita tinggal di negara yang kata-katanya sangat dilimitasi. Dan kita ngomong soal Ricky Gervais juga, dia bilang we used to fear of a lot of things, we conquered animals and now we're afraid of words. Yeah, that's right. Kita He's hidup right. di era yang kita takut dengan satu kata. Yeah. Imagine how embarrassed we are compared to like Steve Irwin. He like fucking fought an anaconda. Gitu. I'm like ugly hair. Like fuck, ugly hair. But it's been a great conversation, man. I'm really happy to be here and talking to you. My last question would be, and obviously we're gonna promote Tinggal Meninggal juga, jangan lupa nonton. I'm gonna remind you guys later after this at the end. Tapi I do know, mengetahui filsafat itu penuh pertanyaan kan pastinya. Yeah. Banyak pertanyaan yang membuat lo cinta dengan filsafat gitu. What's your ultimate favorite question? Take your time. Yeah, there's two. There's two. If that's okay. Please. Why do we live? Okay. Does anything matter? Sedikit konteks. Why do we live? Karena itu selalu menanyakan esensi kita, kenapa kita dilahirkan. Dan kita nggak milih untuk dilahirkan, by the way. That's right. Tergantung kepercayaan orang. Tapi at least sekarang kita tidak bisa ingat kita memilih untuk aku mau lahir gitu kan. Biasanya orang not in this universe at least, maybe. you can say. Dan again tergantung kepercayaan orang. Tapi untuk mencari arti kehidupan itu selalu menjadi, kita seperti dikutuk untuk terus mencari arti kehidupan gitu. Dan aku that's my favorite question. Why do we live anyway? Kenapa kita dilahirkan? The second question itu why does it matter? Jadi ada one of my final paper di kuliahku itu tentang solipsisme. Yang kalau kita bilang dari René Descartes, I think therefore I am gitu, cogito ergo sum. That's right. This cognitive solipsism tuh ada yang bilang psychological juga. Ketika kita exist, gimana cara kita membuktikan bahwa orang lain tuh ada dan matter ini ada. Lalu ada Wittgenstein yang nulis kayak enggak, sebenarnya itu tergantung bahasa. Once we know something that exists, kalau kita nggak tahu ya dalam dunia kita tidak exist. Maka matter tuh bukan berarti, tapi matter as in
you know, The thing you said, substantially does it matter or not gitu. Dan secara substansi kita ini, aku ngerasa yang jawaban yang paling menarik adalah untuk tidak menjadi egois adalah untuk menjadi sangat egois. Let me explain. Yeah. Untuk kita tidak menjadi egois dan kita paling penting dari dunia ini semua adalah ketika kita sadari bahwa kita hanya hidup di dunia kita sendiri. Dan itu caranya untuk menjadi egois gitu loh. Dan ketika kita menyadari bahwa kita hanya hidup di dunia kita sendiri, ya udah, semua orang berarti punya dunia masing-masing. Omar, thanks for doing this, man. Thank you for inviting me. I mean, this was an ultimate pleasure for me. Thank you. Dan teman-teman jangan lupa nonton Tinggal Meninggal mulai 14 Agustus 2025. Kenapa orang harus nonton Tinggal Meninggal? Karena ini adalah orang aneh yang normal, orang normal yang aneh, dan semua orang merasakan ini. Aku yakin. Jadi saksikan. Thank you, Omar. Yes, Lawrence. Omar Esteglal. I'll see you guys next week. Bye-bye.